Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti kita memuji Sang Pencipta Allah. Dan setiap orang muslim pasti sangat yakin bahwasanya tidak ada pencipta, pemilik, penguasa di langit dan di bumi kecuali Allah. Dan dia sangat bahagia dengan imannya ini. Karena segala sesuatu yang dia butuhkan untuk mengatur kehidupannya di roda kehidupan di muka bumi ini, semua mengikuti syariat dan hukum Sang Pencipta Allah. Dan dia sebagai pencipta lebih faham tentang apa yang dibutuhkan oleh makhluknya. Dan dia dengan kemahasempurnaannya dan luas rahmatnya bagi orang beriman telah memudahkan kalimat yang mudah diucapkan ini, Alhamdulillah, sebagai kalimat penghubung dan penyebab utama segala kebutuhan kita dipenuhi olehnya. Oleh karena itu sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan kalimat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik, manusia yang telah dipilih langsung oleh Sang Pencipta Allah untuk menutup risalah langit. Tidak lagi Nabi dan Rasul setelahnya. Dia telah mengemban amanah wahyu. Dan sebelum meninggal, semua yang diamanahkan Allah telah disampaikan. Baik yang putih, yang hitam, yang kecil, yang besar, yang wajib, yang sunnah. Semuanya sudah disampaikan. Dan sebagai balas jasa, Allah SWT perintahkan kita untuk menjadikannya sebagai suri tauladan dan juga mengucapkan salam hormat. Dan salam hormat ini dibalas oleh Allah 1 kali dengan 10 kali tambahan rahmat Allah. Dan rahmat Allah luas sekali. Maksud dalamnya pengampunan dosa, peninggian derajat dan pemenuhan segala kebutuhan. Maka setelah memuji dan memuja Allah, Alhamdulillah, sangat wajar kita selalu juga memanjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puncak kebahagiaan seorang muslim, coba direnungi ini ya. Puncak kebahagiaan seorang muslim adalah imannya tentang adanya akhirat. Tanamkan baik-baik dalam hati itu, kalau kita punya kehidupan akhirat, bukan di sini. Dunia ini cuma lewat. Terlalu banyak orang sebelum kita, Bapak Ibu sekalian, yang lebih cantik, yang lebih gagah, yang lebih kaya, yang lebih segala-galanya. Tapi kalau kita lewat di kuburan yang merupakan batu nisan dan tanah yang kalau kita lihat yang masih hidup ini, di dalamnya ada orang-orang itu. Mereka banyak sekali yang lebih dari kita, tapi mereka juga sudah meninggal dunia. Dunia ini sehebat apapun kita mengejar prestasinya akan kita tinggalkan. Nanti kalau kita meninggal, semua cuma jadi kenangan. Dan itu di hari-hari pertama saja. Oh ini bajunya dia, oh ini sepatu dia, oh ini rumah dia, oh ini mobil dia, oh ini perusahaan dia. Sehari, seminggu, sebulan, selesai. Semua akan ditutup. Orang akan lupakan. Dikenang sesekali, setahun sekali. Ya, ada orang subhanallah tidak dikenang lagi oleh kerabatnya. Apalagi kalau orang-orang yang jauh dari agama, mereka sudah tidak mendoakan lagi si mayit. Gitu. Sedangkan orang-orang soleh saja kadang-kadang masih lalai mendoakan orang yang sudah meninggal. Apalagi orang yang dasarnya jauh dari agama. Maka ini fakta-fakta lapangan yang sudah real, yang sudah bisa kita lihat dan sudah dilalui oleh banyak manusia, miliaran manusia sebelum kita sudah meninggal dunia. Kita pun akan begitu. Dunia ini sebentar, kita akan menuju ke akhirat. Beriman tentang adanya akhirat dan kehidupan abadi di sana, adanya surga dan kita sering membacanya, itu akan membuat mendatangkan kebahagiaan yang luar biasa. Karena cobaan apapun di muka bumi jadi kecil. Lumpuhkah, gangguan orang kah? Kalau kita hubungkan sama akhirat, ya sudahlah, saya nggak bisa ambil hak saya dari dia sekarang, saya ambil di akhirat. Kita tahu ada akhirat. Di sini di dunia miskin, di akhirat tidak ada yang miskin. Bahkan mayoritas penghuni surga itu adalah orang-orang miskin. Karena mereka hisapnya mudah. Makan pas-pasan hari itu. Pakaian yang dipakai cuma itu. Dan akhirnya tidak ada hisap hari kiamat. Orang yang dihisap adalah orang yang kaya, yang banyak macam-macam fasilitasnya. Allah akan tanya, nikmat ini kau pakai untuk apa, dari mana asalnya. Tapi orang yang miskin tidak. Gitu kan? Sampai dalam sebuah hadits Bukhari juga, riwayatkan Imam Bukhari, bahwasanya surga akan mengeluh, bukan mengeluh, akan berbicara pada hari kiamat. Mengatakan, kenapa tidak ada yang masuk ke dalam kecuali orang-orang miskin? Mayoritasnya orang susah semua. Jadi kalau kita lihat orang-orang susah itu, yang penting dia orang beriman, ahli surga semua. Lalu kemudian neraka mengatakan, kenapa tidak masuk ke dalam kecuali orang-orang yang sombong? Kenapa hanya orang-orang yang banyak membangkang begini? Mana orang-orang yang miskin juga ini? Kenapa nggak ada yang masuk ke sini? Maka Allah SWT berfirman kepada keduanya, kepada surga dikatakan, engkau adalah rahmatku yang aku balas orang-orang yang patuh kepadaku denganmu. Dan Allah SWT berfirman atau berkata kepada neraka, engkau adalah siksa, aku siksa orang-orang yang membangkang dan durhaka. Kehidupan akhirat ini kehidupan yang luar biasa, teman-teman sekalian. Abadi, tidak lagi penyakit, nggak ada gangguan orang, tidak ada kesusahan apapun.
Tidak ada kesusahan. Yang paling ditakuti oleh orang adalah misal contoh sakit. Kalau ditanya orang, mau sakit nggak? Orang jawab tidak mau. Yang paling pertama dihilangkan di surga nanti adalah tidak ada penyakit. Kata Nabi SAW, orang kalau masuk surga tidak akan beringus. Tidak ada penyakit. Gitu. Kemudian yang paling dikhawatirkan orang setelah itu adalah masa tua. Makanya orang-orang tua biasa kena takut tua, keriputnya pun dioperasi. Ya. Cari jalan supaya tetap muda. Mau bungkuk ditegakkan, cari jalan supaya tidak kelihatan tua. Rambut sudah putih disemir semuanya. Ya. Orang takut menghadapi masa tua. Di surga tidak ada masa tua. Kata Nabi SAW, orang yang masuk surga tidak akan habis masa mudanya. Yang dikhawatirkan orang kalau pakai baju baru, rusak bajunya. Berubah warnanya. Kata Nabi SAW, orang ahli surga tidak akan berubah warna bajunya. Semua yang kita tidak inginkan. Dan yang paling dikhawatirkan puncaknya adalah orang takut mati. Kata Nabi SAW, mereka tidak akan pernah mati lagi selamanya. Hidup selamanya. Dan ini teman-teman hanya sekedar selama di dunia menikmati apa yang Allah perintahkan. Syariat. Saya sudah sering bilang ini. Menjadi orang beriman, nyaman. Karena kita makan, kita minum, kita juga biologis. Tapi itu semuanya dengan halal. Kita pakai baju, kita kumpulin harta, kita pakai mobil. Apa saja silahkan. Bergerak. Allah mengatakan, وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ. Beramallah kalian, Allah akan nilai dan Rasulnya itu. Gitu kan? Bebas kita, yang penting konsepnya 5 huruf halal, nikmati. Sebagaimana orang kafir menikmati, tapi mereka tidak kenal namanya konsep halal, tidak terkontrol gitu. Kalau orang beriman teman-teman dan beramal soleh ini tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa tidur, nggak bisa apalah, semua tertahan. Orang kafir semuanya bahagia, enak misalnya. Mungkin wajar orang tidak menjadi orang beriman, tapi kita di dunia ini nyaman. Makin dekat dengan Allah, makin sehat badannya, ya makin kuat pandangan matanya, makin banyak rezekinya. Coba praktikin sederhana. Coba hijrah 100%. Jadi orang baik. Allah mudahkan semua urusannya. Sampai pada hal-hal yang kecil. Sampai hal kecil. Apa saja kita baru ngomong pengen ini ya. Tiba-tiba ada yang kasih. Allah kasih. Seringkali begitu kita lalui kan. Kadang-kadang pengen makan ini ya. Tiba-tiba ada makanan tersebut. Loh, subhanallah, baru bicara sudah dikasih sama Allah. Makin dekat dengan Allah makin dimudahkan. Di dunia kita bahagia. Di akhirat kita lebih bahagia lagi. Maka beriman tentang adanya akhirat ini membuat seseorang mukmin tenang. Dan siapapun yang berbuat baik di dunia ini, tidak cukup dia nikmati di sini, dia punya rumah yang bagus, dia punya kendaraan yang bagus, dia punya pasangan, punya anak-anak, punya segala macam prestasi dunia. Plus lagi yang terbaik yang dia kerjakan di dunia ini Allah nilai, Allah kasih juga nanti yang terbaik di akhirat sana. Menjadi balasan buat dia. Maka ini judul kita tentunya. Ya. Judul kita berbicara tentang masalah itu. Orang yang baik di dunia, dialah yang akan mendapat perlakuan baik di akhirat. Ada judul Tabligh Akbar kami pernah sampaikan di YouTube itu, kalau tidak salah tentang mulianya akhirat dan hinanya dunia. Cukup banyak dalil yang sudah kami sampaikan pada saat itu, diantaranya adalah sabda Nabi SAW kepada seorang sahabat, apa makanan dan minumanmu? Kata orang tersebut, saya makan daging dan minum susu ya Rasulullah. Dianggap ini makanan yang paling hebat kalau manusia. Kalau dia sudah tiap hari makan daging, minumannya susu, ini berarti orang yang mampu. Kata Nabi SAW, kira-kira pada saat selesai kau makan, kemana hasilnya? Akan kemana makanan dan minumanmu tadi itu? Maka kata sahabat tersebut, dia tidak mau bilang jadi air seni dan tinja, karena kurang sopan di hadapan Nabi SAW. Beliau mengatakan, akan menjadi apa yang sudah anda tahu ya Rasulullah. Maksudnya jadi kotoran nantinya. Gitu kan? Sebagian jadi nutrisi, yang jelas yang lainnya semua keluar gitu kan. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah memberikan perumpamaan dunia ini seperti makanan atau sisa makanan ataupun makanan yang dikeluarkan dari hasil makanan dari perut manusia. Artinya seperti kotoran. Orang kalau meninggal teman-teman baru tahu, oh ternyata dunia itu begini ya. Hina benar nih. Kita dulu ribut-ributan, rebutan tanah, rebutan tempat duduk, rebutan jabatan, rebutan ini. Enggak ada apa-apanya. Bahkan itu jadi hisab yang berat pada hari kiamat. Ya. Maka beriman kepada akhirat ini sangat besar manfaatnya. Makanya dijadikan sebagai rukun iman. Dan seringlah baca ya, hadis-hadis, riwayat-riwayat tentang surga. Seminggu sekali, 2 minggu sekali, ya, sebulan sekali maksimal baca lagi kembali. Ya, ada banyak buku itu. Rasulullah SAW cerita tentang surga dan neraka. Ada tamasya ke surga, ada dahsyatnya neraka. Dibeli buku-buku itu. Cas kembali iman kita. Itu yang dilakukan oleh para sahabat
sehingga mereka selalu rindu dengan akhirat itu. Juga dalam hadis yang lain Nabi SAW pernah melihat bangkai di pasar, kemudian sangat busuk bangkai tersebut dan sudah rusak, mulai rusak. Kata Nabi SAW, siapa yang mau beli ini? Kata para sahabat, tidak ada ya Rasulullah, bangkai, bau gitu kan. Kata Nabi SAW, Allah memberikan perumpamaan dunia seperti bangkai ini. Kemudian juga dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan perumpamaan dunia kalian dibandingkan akhirat. Kalau mau tahu fasilitas di akhirat nanti, hanya dengan patuh saja ibadah selama dunia dan akan dapat itu di akhirat, seperti seseorang di antara kalian memasukkan telunjuknya ke lautan lalu diangkat. Lihatlah air yang ikut dengan jari telunjuknya. Akhirat ini ibaratnya laut itu, dan dunia ini hanya seperti sebagian kecil dari apa yang ikut ke jari kita, itu pun bisa kering gitu. Maka teman-teman harus pahami masalah ini, bahwasanya dunia ini kita lalui untuk menanam bibit yang akan kita panen di akhirat, bukan menjadi target utama. Kalau Syekh Utsaimin rahimahullah tegas sekali dalam masalah ini. Beliau mengatakan seharusnya setiap muslim menjadikan dunia ini seperti WC dia. Maaf bahasa ini, beliau katakan begitu. Dia selesaikan hajatnya lalu dia pergi. Karena banyak hadis berbicara masalah itu. Tetap dunia kita nikmati tapi bukan target utama. Ada sedikit cobaan yang merupakan warna hidup untuk menambah juga derajat kita di surga. Sabar. Tidak usah dijadikan sebagai masalah besar. Ada kadang-kadang orang subhanallah masalah kecil dijadikan besar. Istrinya telat buat kopi 2 hari marah. Suaminya telat beli pesanannya seminggu ngambek. Mau pulang rumah orang tua. Apa ini? Masalah, tidak ada masalah kecil. Ya udahlah, nanti beliin saya kapan bisa ya. Selesai urusannya, dimudahkan. Pada orang kadang-kadang gitu dibesarin masalah. Kadang-kadang temannya cuma pakai sendalnya ribut, seperti sudah terjadi perang dunia. Kenapa ini? Mudahkan urusan itu. Semua cobaan akan ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekian banyak keterangan tentu berhubungan dengan masalah ini. Hadis yang pertama yang dibahas oleh Imam Bukhari dalam bab kita ini, hadis nomor 221. Imam Bukhari berkata, Ali bin Abi Hashim mengabarkan kepada kami, ia berkata, Nusair bin Umar bin Yazid bin Qabisa bin Yazid al-Asadi mengabarkan kepadaku dari fulan, ia berkata, sami'tu Burmata bin Laythin bin Burma annahu sami'a Qabisa bin Burma al-Asadi qal kuntu 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fasami'tuhu yaqul ahlul ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'rufi fil akhirah wa ahlul munkari fid dunya hum ahlul munkari fil akhirah. Aku mendengarkan Burma bin Layth bin Burma bahwa ia mendengar Qabisa bin Burma mengabarkan radhiyallahu anhu, aku pernah bersama Nabi SAW lalu aku mendengar beliau bersabda, orang yang berbuat baik di dunia akan mendapatkan perlakuan yang baik di akhirat. Sebaliknya, orang yang berbuat buruk di dunia maka akan mendapatkan balasan buruk pula di akhirat. Disebutkan di sini ada kandungan hadis. Al-Allamah Albani, Syekh Albani rahimahullah mengatakan, hadis ini terkesan merupakan tafsiran dari firman Allah Ta'ala Al-Zalzalah atau Al-Zilzalah ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan amal kebajikan meski sebesar dzarrah atau biji sawi, ia pasti akan melihat balasannya. Maksudnya, barang siapa yang berbuat kebaikan kepada orang lain ketika di dunia, maka ia akan memperoleh kebaikan dari Allah di akhirat kelak. Begitu pula barang siapa yang melakukan kemungkaran di dunia, maka ia akan memperoleh hal yang serupa di akhirat. Kita masuk sekarang membedah hadis ini. Potongan pertama yang kita perlu ambil pelajaran adalah ahlul ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'rufi fil akhirah. Kalimat ma'ruf di sini teman-teman adalah semua yang Allah perintahkan, dikenal dengan ma'ruf. Sementara kalimat mungkar dilanjutkan hadis wa ahlul munkari fid dunya hum ahlul munkari fil akhirah. Kalimat mungkar adalah semua yang Allah larang di dunia ini. Maka ma'ruf dan mungkar adalah dua konsep. Makanya ada istilah amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Maka tidak ada yang ma'ruf bagi seorang muslim kecuali yang Allah ma'rufkan atau Allah perintahkan, dan tidak ada yang mungkar di mata seorang muslim kecuali yang Allah larang. Jadi kita harus berjalan dengan konsep halal haramnya Allah. Itu yang dimaksud dengan makna mungkar dan ma'ruf di sini. Yang dimaksud juga di sini kalimat ini potongan pertama ya, kita menjelaskan makna ma'ruf dan makna mungkar. Diambil pelajaran juga dari hadis ini adalah kalimat ahlul ma'ruf. Ahl ini adalah maksudnya pelaku-pelakunya.
Makna daripada kalimat ini adalah bagaimana seorang muslim menjadikan rutinitasnya perbuatan perintah Allah semuanya. Tidak cukup teman-teman kalau kita pernah ibadah sehari atau sekali. Saya pernah jelaskan ini dan saya ingatkan kembali. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk baca basmalah, bismillah pada saat mau makan dan minum. Pada saat setiap mau makan dan minum. Allah tidak suruh kita baca sekali seumur hidup. Allah suruh kita ulang-ulangi. Allah menyuruh kita sehari sholat 5 waktu. Setiap hari perintah sholat tahajud ada, perintah sholat duha ada, perintah sholat qabliyah, ba'diyah, sholat tahiyat masjid kalau masuk masjid, sholat taubat, perintah-perintah ada, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, semua ini ma'ruf Allah jadikan setiap hari. Maka poin penting, jangan pernah merasa amal yang sudah kita kerjakan cukup. Karena kata ulama, Allah memberikan kita umur dan menerapkan di setiap hari dari umur itu perintah amal. Maka orang yang dimaksud dengan ahli ma'ruf, orang yang menerima nanti pahala ma'ruf di akhirat, Allah berikan balasan yang baik adalah orang yang mengisi setiap lembaran harinya dengan yang ma'ruf. Artinya sibuk dari amal ke amal. Kayak hari ini misalnya teman-teman, dari taklim ini apalagi nih program saya, buat program, oh ada taklim lagi di sana, oh ada taklim lagi di sana, mencari rezeki halal, oh saya akan jenguk orang sakit, saya akan bakti sama orang tua. Kita program berjalan dari ma'ruf ke ma'ruf. Kalau kita sudah rutinkan ma'ruf ini, perbuatan-perbuatan baik ini, maka kita dapat julukan ahli ma'ruf. Ahli ma'ruf artinya si pelaku ma'ruf itu sendiri. Nabi SAW ingatkan dalam sebuah hadis yang sahih, kata Nabi SAW, janganlah seseorang di antara kalian berkata, dulu aku pernah sholat malam. Itu dulu. 10 tahun lalu saya pernah sholat malam. Dulu waktu gadis dan bujang saya sholat malam. Sekarang sudah nenek kakek-kakek, sholat enggak? Gitu. Dulu saya pernah sedekah buat Palestina. Dulu. Kapan itu? 7 tahun lalu. Kalau 7 tahun lalu misalnya kita bersedekah dan kita bahas sekarang, berarti ada 6 tahun sekian yang kita tidak sedekah. Jadi jangan bangga dengan itu. Apalagi kita tidak tahu apakah itu ikhlas atau tidak, diterima atau enggak. Kita butuh amal. Saking butuhnya kita dengan amal untuk memberikan derajat di surga, sampai Allah jadikan bukan cuma dari kita sumber pahala, dari orang lain kita bisa dapat pahala. Tunjukin orang lain jalan, nasihati dia, bantu dia, jadi pahala semua. Niat baik bisa jadi pahala. Orang lain mengikuti langkah kita dalam kebaikan juga dapat pahala. Jadi semua ini harus difahami kalau ma'ruf itu dikerjakan setiap saat dan terus berulang. Tidak ada waktu kosong bagi seorang mukmin. Ya. Tidak boleh lagi teman-teman usahakan sekarang ke depan. Tidak ada lagi namanya lewat malam tidak tahajud. Jangan lagi dianggap membisikkan syaitan kan itu cuma sunnah. Ya, sunnah pun perintah. Rutinkan, harus kerjakan. Kalau bukan sekarang kapan? Gitu kan? Saya baru kemarin dikirimkan oleh salah seorang cuplikan, ada orang subhanallah ditangkap di CCTV masjid sholat tahajud. Pas selesai salam meninggal dunia dalam keadaan sujud. Dia sujud, dia meninggal. Lalu ditulis itu keterangannya atau diberikan keterangan, orang ini tertutup dengan husnul khatimah. Orang kalau terbiasa dengan perbuatan ma'ruf, maka Allah akan tutup hidupnya dengan ma'ruf itu. Kata Nabi SAW, kalau orang terbiasa dengan satu perbuatan, Allah akan tutup hidupnya dengan perbuatan itu. Kalau antum mau tahu orang ini husnul khatimah atau su'ul khatimah, lihat 2 pekan, sebulan sebelum dia meninggal. Bukan dilihat fisiknya pada saat meninggal. Karena ada orang soleh, tapi terbakar di pesawat. Jatuh di lautan, dimakan badannya oleh ikan. Belum tentu dia su'ul khatimah, belum tentu dia buruk kematiannya. Seperti Hamzah dan para sahabat yang dimutilasi di perang Uhud. Hamzah itu hidungnya terpotong, berdarah semua, dadanya terbelah. Tapi dia sayyid syuhada, pimpinan para syuhada. Beberapa tokoh Quraisy ditemukan mati dalam kondisi kulitnya mulus. Tapi berarti dia tetap, bukan berarti itu dia baik, ahli neraka. Tolok ukurnya orang ini baik atau tidak, lihat beberapa hari sebelum dia meninggal. Karena kata Nabi SAW, orang kalau terbiasa dengan satu perbuatan, Allah akan tutup dengan itu. Terbongkar kedoknya pada saat mau meninggal tuh. Dia biasa ngisi taklim, dia meninggal dalam kondisi taklim. Dia biasa sholat, ya dalam kondisi sholat. Dia biasa sedekah pada saat dia sedekah. Allah jadikan penutup amalnya itu. Dan dia kalau biasa berzina, dia biasa mencuri, nanti ditutup dengan itu oleh Allah SWT. Dan ini luar biasanya, lebih jauh daripada itu. Amal-amal ma'ruf, amal-amal saleh yang kita kerjakan teman-teman, itu bisa terwariskan.
Kalau kita biasakan diri kita soleh, mengalir di darah kita ini semua kesolehan, terbiasa zikrullah, berdoa, segala macam, itu terwariskan kepada anak-anak. Terwariskan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya Umar bin Khattab pernah saya ceritakan, ingin menikahkan anaknya dengan cucu penjual susu, justru karena kesolehannya wanita tersebut. Dia tahu perempuan ini menangis malam hari, tidak mau mengizinkan neneknya mencampur susu dengan air karena takut dihukum sama Allah. Itu saja Umar sudah cukup jadikan patokan. Suruh anak-anaknya nikahi. Dia khalifah raja, anak-anaknya anak raja. Berarti para pangeran menikahi masyarakat biasa dari cucu penjual susu hanya karena keimanannya. Waktu Hafsah radhiyallahu anha ya, menjadi janda, anaknya Umar bin Khattab, maka beliau keliling mencari siapa orang saleh yang bisa menjadi suami Hafsah supaya bisa memandu dia dalam perbuatan yang ma'ruf. Dan ini terwariskan semuanya. Sebagaimana juga kefasikan akan terwariskan, itu bahaya sekali. Ya, sumber-sumber haram, perbuatan-perbuatan haram ini akan membuat efeknya juga kepada anak-anak. Mereka durhaka, mereka jadi terbiasa juga dengan keburukan, karena memang itu ajaran orang tuanya. Maka harusnya difahami manfaat yang kedua dari hadis adalah ahli ma'ruf, yang akan juga ma'ruf di akhirat. Maksudnya mereka akan dikenal di akhirat dan diberikan kedudukan tinggi justru orang yang rutin. Karena kalimat ahl artinya rutin mengerjakannya. Nah, dia terus sibuk dengan itu. Gak ada waktu loh teman-teman sekalian, gak ada waktu. Jangan main-main soal waktu ini. Karena kita tidak tahu kapan kita meninggal. Harusnya kita memposisikan diri setiap saat meninggal bisa. Kalau seandainya dokter memvonis salah seorang di antara kita, umur bapak atau ibu tinggal 2 minggu. Kemudian ada tetangga kita atau teman kita datang, itu tetangga mau fulan bicarakan tentang kamu. Kira-kira masih mau ribut dia? Dokter sudah vonis 2 minggu lagi umurnya. Sudahlah. Si fulan ambil hakmu. Aduh, biarin aja deh. Orang sudah mau mati. Apalagi kalau sudah berjalan tinggal 2 hari. Sujud terus. Sebenarnya teman-teman, tanpa tunggu vonis dokter, malaikat maut bisa dapat setiap saat. Tapi orang tidak sadari itu. Lalai dengan ketampanannya, dengan kecantikannya, dengan hartanya, dengan angan-angannya. Gak boleh kita lalai dengan itu. Tidak ada waktu. Gunakan dalam kesalehan, ketaatan. Kita berharap segera menuju ke akhirat. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, ketahuilah dunia ini punya anak-anak, akhirat punya anak-anak. Dan jadilah kalian anak-anak akhirat. Jangan jadikan target di sini. Kita ini sebenarnya diciptakan oleh Allah SWT. Nabi Adam dan ayah kita dan ibu kita Hawa diciptakan oleh Allah SWT alaihi wassalam untuk di surga. Dan kita semua untuk ikut ke surga. Kita cuma mampir di sini. Jangan mampir di sini terus rusak hubungan dengan Allah, berkufur, menjadi ahli maksiat, lalu kemudian nanti di akhirat dimasukkan ke neraka karena membangkang. Kita seperti lagi naik kendaraan, bus misalnya, lagi tujuannya Jakarta ke Surabaya misalnya. Kita ini, dunia ini seperti orang mampir sebentar di rest area. Begitu saja. Minum, makan, buang hajat, pergi. Ada tujuan kita. Itu yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadits, perumpamaan aku dengan dunia seperti musafir yang penat, capek, istirahat sebentar di bawah pohon. Habis itu dia pergi. Jadi tidak ada sesuatu yang harus menjadi beban masalah dunia ini. Ya. Dan kita harusnya sibuk dari amal ke amal. Ingat teman-teman, kami ini para da'i hanya bisa bicara seperti ini, teriak-teriak mikrofon, bapak ibu sadarlah, ginilah. Dan kami tidak mungkin ngawasi bapak ibu di rumahnya. Tidak mungkin saya ketuk rumahnya, sudah sholat belum? Ini kenapa begitu? Habis umur saya urus itu, gitu kan? Tidak mungkin. Dan berapa rumah bisa didatangi sehari? Tapi orang yang cerdas adalah mendengarkan ilmu itu. Oh iya ternyata ini. Jadi dijadikan sebagai pegangan hidupnya, mengubah dia. Itu yang benar. Itu potongan yang kedua dari hadis. Jadi potongan yang pertama tadi pelajarannya adalah makna ma'ruf dan makna mungkar. Ma'ruf adalah semua yang Allah perintahkan dan mungkar semua yang Allah larang. Maka tidak ada yang ma'ruf di mata seorang muslim kecuali yang Allah ma'rufkan atau Allah perintahkan, dan tidak ada yang mungkar yang dilarang kecuali yang Allah larang. Pelajaran kedua adalah makna ahlu ma'ruf. Maksudnya maknanya juga sama sini ahlu mungkar. Kalimat ahl ini dalam bahasa Arab artinya pelakunya, praktisi yang terus rutin. Makanya kita harus menjaga itu. Ada tahapan-tahapan teman-teman kalau sudah mulai belajar. Saya berbagi itu. Kalau awal kita belajar, kita jadi terdorong untuk mau mengetahui. Begitu kita sudah mulai lebih dalam lagi, sering datang pengajian, kita mau mengamalkannya. Akan muncul pertanyaan di benak Bapak Ibu sekalian nanti, saya sudah ikut pengajian, saya sudah faham. Apalagi ya setelah ini? Jawabannya sederhana, istiqomah. Udah, amalkan itu sampai mati. Itu yang Allah mengatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kalau sudah sampai kepadamu kebenaran itu, maka tinggal kau sembah Tuhanmu sampai kau mati. Udah situ saja, sederhana sekali hidup ini, gitu kan.
Kemudian potongan yang ketiga atau manfaat ketiga dari hadis adalah kalimat fid dunya dan juga fil akhirah. Kan ahlul ma'ruf fid dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah. Jadi pelajarannya adalah ada dunia, ada akhirat. Dan dunia tempat lewat, akhirat adalah tempat abadi. Saya pernah jelaskan itu, teman-teman, kalau menjadi orang muslim, orang mukmin tidak usah khawatir dengan mati, justru bahagia dengan kematian itu. Karena dengan mati kita akan melihat semua kebenaran janji Allah masalah akhirat ini. Sampai Nabi SAW mengatakan tidak ada satupun orang yang mati masih berharap kembali ke dunia. Sudah dia, oh dunia ternyata cuma ini ya gitu. Maka dia berharap sudah nggak usah di akhirat saja. Apalagi kalau dia orang beriman, itu luar biasa. Nggak ada lagi. Jadi jangan kita berpikir di dunia ini, oh itu mungkin suami saya, oh itu istri saya, itu anak saya, oh itu orang tua saya. Dia berharap kesian mungkin ini makanan kesukaannya. Dia akan tinggal di sini, dia akan pikirkan rumahnya. Bagaimana ya kalau dia lihat anaknya menikah? Nggak ada pikirannya begitu. Orang udah mati dia lihat surga, dilupain kita ini semua. Bagi dia dunia kecil, udah nggak ada nilainya. Dia udah dapat yang terbaik di sana. Toh juga kerabatnya yang meninggal dalam keadaan beriman akan berkumpul sama dia. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah At-Tur itu, semua keturunan, pasangan akan bersatu selama beriman. Berarti ada kehidupan dunia, ada kehidupan akhirat, dan ini tidak bisa dibantah. Walaupun kita belum bisa melihat akhirat itu, karena tidak semua yang tidak nampak dengan mata tidak ada. Contoh, saya pernah kasih contoh perasaan kita lapar, kita haus, kita suka, kita benci, kita ngantuk. Rasain nggak itu? Hah? Dirasa nggak itu? Rasa lapar nggak? Haus, ngantuk, rasain? Suka, benci ya? Ada yang pernah lihat bentuknya? Berarti itu gaib buat kita, tapi kita rasakan kan? Udara sekarang kita rasakan ini, tidak nampak sama kita. Walaupun kecuali pakai alat mungkin Allahu a'lam, tapi yang jelas tidak bisa. Tapi kita rasakan itu. Berarti bukan berarti tidak nampak dengan mata, tidak ada. Tidak ada. Faktanya depan mata banyak sekali yang tidak ada, tidak nampak tapi ada. Begitu juga dengan akhirat ini. Itu juga dengan iman kepada Allah, kepada malaikat-malaikat. Kita bisa rasakan dan bisa lihat keberadaannya. Cuma keterbatasan mata kita saja yang tidak bisa melihat itu semua. Maka pelajaran ketiga ada dunia, ada akhirat. Dan dunia adalah tempat lewat, sementara akhirat adalah target utama. Dan ini 3 buah pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini tentunya. Dan ini tidak ditulis dalam hadis kita ya. Jadi kalau bisa ditulis poin-poin itu supaya ada tambah manfaat di pinggir bukunya atau ditempelin kertas kecil ya. Kalau tadi yang kita ambil pelajaran pertama adalah penjelasan tentang makna ma'ruf dan makna mungkar. Ma'ruf semua yang Allah perintahkan. Kemudian yang mungkar adalah semua yang Allah larang. Pelajaran pertama. Pelajaran kedua, ahlu ma'ruf dan ahlu mungkar. Praktisi daripada ma'ruf itu orang yang sibuk dengan kebaikan-kebaikan itu akan dapat balasan kebaikan di akhirat, dan praktisi yang berbuat kemungkaran rutin dalam dosa akan dapat hukumannya juga. Kemudian yang ketiga adalah masalah adanya dunia dan juga adanya kehidupan akhirat, dan bagaimana dunia tempat berlalu dan akhirat adalah target utama. Itu hadis pertama di bab kita nomor 114. Hadis yang kedua, nomor hadisnya urutannya 222. Imam Bukhari berkata rahimahullah, Musa bin Ismail mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdullah bin Hassan al-Ambari mengabarkan kepada kami, ia berkata, Hibban bin Asim mengabarkan kepada kami, Harmalah adalah ayah dari ibunya atau Sofiyah binti Ulaibah, dan Duhaibah binti Ulaibah mengabarkan kepadaku, kedua atau kakek keduanya adalah Harmalah. Ayah dari ayah keduanya bahwa ia mengabarkan kepada kami. Tentu ini sanad ya. Orang mengambil dari fulan gitu ya. Mereka semua mengabarkan kepada kami an Harmalah bin Abdullah annahu kharaja hatta ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa kana indahu hatta arafahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. فلما ارتحل قلت في نفسي والله لا أتين النبي صلى الله عليه وسلم حتى أزداد من العلم فجئت أمشي حتى قمت بين يديه فقلت ما تأمرني أعمل قال يا حرملة ائت المعروف واجتنب المنكر ثم رجعت حتى جئت الراحلة ثم أقبلت حتى قمت مقامي قريبا منه فقلت يا رسول الله ما تأمرني أعمل قال يا حرملة ائت المعروف واجتنب المنكر وانظر ما يعجب أذنك
ay yaqula lakal qaum idza kumta min indihim fa'tihi wanzur alladhi tukrah ay yaqula lakal qaum idza kumta min indihim fajtanibi atau fajtanihi falamma raja'tu tafakkartu fa idza huma lam yada'a syai'a. Dari Harmalah bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa ia keluar hingga menemui Nabi SAW. Maksudnya keluar dari rumahnya menuju ke Nabi SAW. Ia duduk bersama Nabi hingga Nabi SAW mengenalinya. Maksudnya dia perkenalkan diri sampai Nabi tahu namanya dan seterusnya. Ketika pergi, aku berkata dalam hatiku, kata Harmalah radhiyallahu anhu, demi Allah aku akan menemui Nabi SAW agar ilmuku bertambah. Tadi sudah duduk sama Nabi, sekarang sudah dikenal sama Nabi, dia keluar dari masjid. Begitu dia dekat dengan untanya, dia bilang saya mau kembali lagi. Saya ingin belajar lagi dari Nabi. Ingin minta nasihatnya. Lalu aku datang berjalan hingga berdiri di hadapan beliau. Maksudnya kepada Nabi SAW. Lalu aku berkata, apa yang engkau perintahkan kepadaku tentang atau tentu akan aku kerjakan. Apa yang engkau perintahkan wahai Rasulullah kepadaku, tentu akan aku kerjakan. Maka Nabi SAW menyebutkan wasiatnya. Dan ini yang jadi saksi bahasan di bab kita. Wahai Harmalah, lakukanlah kebaikan dan jauhilah kemungkaran. Aku lalu kembali ke hewan kendaraanku. Kemudian aku kembali lagi mendekati Nabi SAW. Setelah dekat dengan beliau, aku berkata kepadanya SAW, wahai Rasulullah, apa yang engkau perintahkan akan aku kerjakan. Maka beliau bersabda, wahai Harmalah, lakukanlah kebaikan dan jauhilah kemungkaran. Dan perhatikanlah apa yang disukai oleh orang-orang untuk engkau kerjakan, yang engkau dengar ketika berada di dekat mereka. Maka lakukanlah, perhatikanlah juga apa yang tidak disukai orang-orang ketika engkau mengerjakannya, dan engkau ketahui ketika duduk di dekat mereka, maka tinggalkanlah. Setelah pulang aku fikirkan hal itu, ternyata keduanya tidak meninggalkan kekurangan sedikit pun. Ada kandungan hadis dulu di sini. Yang pertama, semangat para sahabat dalam menuntut ilmu. Karena mereka merasa haus dengan ilmu itu. Dan ini termasuk adab syar'i. Bagaimana seorang muslim membuat dirinya haus dengan ilmu. Karena ilmu itu biar banyak kita ambil, tidak mengenyangkan perut. Ya. Tidak membuat badan kita gemuk. Tidak mengambil space atau tempat di tubuh kita atau di kepala kita. Di sebanyak apapun dia. Tidak ada sesuatu yang membuang kita. Malah kita jadi lebih tahu, lebih faham. Dan otak kita mampu untuk menampung semulur ilmu yang kita ingin belajar dengan kuasa Allah SWT. Oleh karena itu menuntut ilmu tidak ada ruginya. Karena ilmu itu akan menjaga kita. Berbeda dengan harta yang kita sibuk untuk menjaganya. Yang kedua, dorongan agar melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Sebagaimana sudah kita jelaskan tadi ya. Dan akan kita insyaAllah ibaratkan lagi beberapa manfaat setelah ini. Yang ketiga, sesungguhnya manhaj yang benar atau metode hidup yang mengantar ke jalan yang lurus atau as-siratal mustaqim, serta kedudukan yang tinggi menganjurkan seseorang untuk berakhlak mulia dan menjauhi akhlak yang buruk. Kita bedah sekarang hadis ini potongan demi potongan insyaallah. Yang pertama adalah sikap Harmalah radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata, aku telah mendatangi Nabi SAW ya, sampai ia mengenalku. Dan ini salah satu adab yang baik dalam majlis ilmu. Orang datang menggunakan dirinya, saya fulan gitu kan. Terutama pada Nabi SAW, karena Nabi adalah seorang Nabi. Karena kalau dia kenal kita, pasti ada kemungkinan dia akan mencari kita di akhirat atau akan menolong kita. Kalau ada hadis yang lain riwayat Bukhari, pada saat Nabi SAW mengatakan, aku sedang menunggu kalian di sirat, aku menunggu kalian di haud, di telagaku, maka ada orang-orang yang datang mendekati telaga untuk minum, lalu mereka ditolak, dilarang oleh para malaikat, dihalau. Lalu aku mengatakan, itu adalah sahabat-sahabatku, aku kenal mereka. Karena semasa hidup Nabi SAW pernah melihat mereka. Dan pernah interaksi sama Nabi SAW. Maka Nabi SAW dikatakan oleh para malaikat, engkau tidak tahu hai Muhammad apa yang mereka lakukan setelah engkau meninggal. Mereka telah meninggalkan agama atau ajaranmu. Ini adalah para sahabat atau orang-orang yang masuk Islam kemudian murtad setelah meninggalnya Nabi SAW. Maka kata Nabi SAW, suhqan, kecelakaan dan kehinaan bagi orang yang meninggalkan untuk mengubah ajaranku.
Berarti memang khusus orang yang hidup bersama Nabi SAW dan memperkenalkan diri kepada beliau, ini adalah orang-orang yang kemungkinan besar pasti akan ditolong oleh Nabi SAW. Makanya Harmalah menjelaskan masalah itu. Karena di majelis Nabi banyak orang yang datang. Tapi dia datang khusus mendekati Nabi SAW lalu memperkenalkan diri dengan tujuan agar Nabi mengenalnya. Ya, tentu ini majelis Nabi SAW. Ya, kalau kita semua adalah penuntut ilmu. Tapi kalau yang dimaksud adalah majelis Nabi sini kalau punya kemuliaan hidup di zaman itu. Karena Nabi SAW pasti punya syafaat khusus, ya, pertolongan khusus yang bisa menolong umatnya. Potongan yang kedua yang bisa diambil adalah, itu kan potongan pertama tadi dari Harmalah bin Abdullah, bahwa ia keluar hingga menemui Nabi SAW, ia duduk bersama Nabi hingga Nabi mengenalinya. Itu pelajaran pertama. Jadi kalau pegang buku ini digaris bawahi, hingga ia duduk bersama Nabi hingga Nabi mengenalinya. Dikasih angka 1 kecil di atasnya. Kemudian potongan yang kedua, ketika pergi aku berkata dalam hati, demi Allah aku akan menemui Nabi SAW agar ilmuku bertambah. Ini pelajaran yang kedua, bahwasanya seorang muslim tidak boleh puas dengan ilmu yang sudah dia miliki. Ada orang mentang-mentang sudah sarjana, S2 S3 ya, atau sudah beberapa kali datang dalam majelis, maka sudah tidak berpikir untuk menambah ilmunya. Enggak, keliru ini. Kita harus terus belajar ilmu sampai kita meninggal dunia. Kalau sudah meninggal ya sudah berbeda. Abu Yusuf rahimahullah, salah satu murid ya, terpilih dari Abu Hanifah rahimahullah, itu pada saat sakit parah, sudah sakit parah, diranjang kematian, dia pernah berselisih pendapat dalam ilmu warisan kepada sesuatu dengan seseorang, dan sudah berselisih pendapat, masing-masing sampaikan argumentasi, mereka berpisah. Tidak ada telepon zaman dulu, tidak ada alat komunikasi kayak kita sekarang. Maka akhirnya temannya ini yang sudah pergi mendengar Abu Yusuf sakit parah, dia pun datang dari wilayah yang sangat jauh. Begitu ketemu Abu Yusuf lagi sakit parah di ranjangnya, dia masih mengatakan, Alhamdulillah yang telah mengutusmu datang kepadaku, gitu kan. Lalu dia mengatakan, dulu kita pernah berselisih pendapat dalam masalah warisan, ya, tentang hukum kakek, gitu. Sekarang dia bilang, saya mau kau ajarkan kepadaku, kata Abu Yusuf. Temannya bilang, kau sudah diranjang kematian, ucapkanlah la ilaha illallah. Kata dia, saya sudah mengucapkannya. Ketahuilah, aku meninggal dalam kondisi mengetahui ilmu itu lebih aku sukai daripada aku meninggal dalam kondisi aku tidak tahu. Lalu kemudian temannya ajarkan, ini loh dalilnya. Allah berfirman, ini Rasulullah bersabda, ini perkataan para sahabat. Dihafal sama Abu Yusuf dalam kondisi sakit parah di atas ranjang. Kata temannya, selesai dia hafal dalil-dalilnya, saya pun pamit keluar. Begitu saya pamit keluar, baru tiba di depan pintu, keluarganya menangis karena dia sudah meninggal dunia. Orang mukmin tidak akan mengenal berhenti menuntut ilmu. Ada orang subhanallah tersombongkan dengan ilmunya, baru belajar sedikit, baru sarjana, memang tidak mau lagi belajar, terutama berhubungan dengan masalah agama. Saya lihat sendiri teman-teman dengan mata kepala, dulu kami waktu masih mahasiswa di Madinah, itu ada ulama-ulama yang duduk di Masjid Nabawi, sampai hari ini masih ada. Banyak antara maghrib, isya, subuh, kalau teman-teman lagi umrah, terutama laki-laki ya, kalau perempuan tidak bisa melihat itu, tapi bisa mendengarkan suara. Tapi kalau bapak-bapak itu kalau keliling di Masjid Nabawi, di Masjid Haram Mekah juga, kalau Masjid Haram Mekah perempuan bisa melihatnya, tapi dari jauh. Itu ada ulama-ulama duduk, mereka punya kursi pakai nomor di belakangnya, nomor 1, nomor 3, urutannya ada. Maka kalau kita datang ke sana, kita akan temukan banyak ulama yang menyampaikan ini ilmu hadits, ini ilmu tafsir, ini ilmu begini. Saya temukan sendiri ada dosen-dosen kami, sudah doktor, sudah S3 di Madinah, ngajar mahasiswa. Duduk, kami hadir di majelisnya ulama-ulama itu, misalnya antara maghrib isya. Dulu ada seorang syekh namanya Syekh Atiyah, rahimahullah, sudah meninggal, salah satu ulama di Madinah yang masyhur pada saat itu. Itu beliau ada majelisnya maghrib isya. Saya pernah hadir, di sebelah saya itu adalah dosen, doktor sudah ngajar di Madinah, duduk di majelis, enggak malu. Subhanallah, orang enggak malu untuk nuntut ilmu. Kalau ada manfaat bisa diambil, duduk, kenapa enggak? Gitu kan? Atau kita dengarkan, mungkin seorang ustaz dengarkan ceramah ustaz lain, bukan mustahil. Mungkin ada ilmu yang manfaat dia bisa dengar. Gitu kan? Jadi jangan merasa sombong gitu. Atau mungkin kadang-kadang anak kita belajar agama, bukunya kita baca, mungkin ada manfaat baru dari kisah ini, dari pelajaran ini. Jangan malu untuk itu. Gitu. Atau ditegur oleh anak kita, nggak masalah. Oh ya, terima kasih nak, jazakallah khair, jazakillah khair. Saya kita ingatkan begitu. Saya kadang-kadang kalau di rumah, kemudian sudah azan, anak saya ingatkan itu. Abati sudah azan. Oh iya, jazakallah khair nak. Kita ke masjid, ayo kita ke masjid. Akhirnya saya kena biasakan dia ikut ke masjid, akhirnya ingatkan saya. Kita jangan bilang, ah kamu anak kecil sok tahu, faham apa gitu. Dia sudah ingatkan kebaikan, tidak apa-apa.
Mungkin Allah yang memang gerakkan dia untuk mengingatkan kita, gitu kan? Maka harusnya kita mengambil pelajaran dari semua itu. Di sini menambah ilmu adalah bagian daripada syariat dan dianjurkan itu. Selama masih ada sesuatu yang terlintas di benak kita, kita ingin tanyakan, tanyakan. Dan tanyakan kepada para ulama tentu di waktu dan tempat yang tepat. Ya. Kemudian pelajaran yang ketiga adalah, aku lalu datang berjalan hingga berdiri di hadapan beliau, lalu aku berkata, apa yang kau perintahkan kepadaku tentu aku akan kerjakan. Di sini potongan ketiga dari manfaat hadis ini yang kita bisa ambil di garis bawah ya, adalah pentingnya hadir langsung di dalam majelis. Jadi seperti Bapak Ibu lakukan ini, itu luar biasa gitu. Manfaatnya besar karena keutamaan majelisnya ada. Dan orang suasana majelis beda dengan orang kalau belajar sendiri. Kalau kita di rumah belajar sendiri bukan tidak boleh dengarin ceramah, itu memang bagus, apalagi medsos sekarang sudah ada ya. Tapi hadir itu berbeda. Karena kalau kita lagi sendiri, digoda oleh syaitan, sebentar berdiri buat teh, sebentar makan kacang, sebentar ini, tidak ada konsentrasi. Tapi kalau di majelis orang datang mau dengar, karena kita lihat orang sekitar kita semuanya orang mau dengar, orang pada nulis, kita juga sibuk dengan itu. Maka untuk mengambil manfaat ilmu lebih besar manfaatnya dengan hadir di majelis, gitu kan? Itu bukan aib hadir di majelis, sesuatu yang sangat baik. Terlalu banyak keutamaan majelis ilmu. Cukuplah teman-teman pulang ini, ya kalau ikhlas insya Allah datang, bukan karena diajak sama teman saja, bukan karena nggak enak sama teman, nggak enak sama mertua, nggak enak sama apa pasangan hidup. Buang semua itu. Kita niatkan karena Allah SWT ingin belajar. Apa kata Nabi SAW? Orang yang keluar ikhlas menuntut ilmu akan diberi pahala haji lengkap. Begitu hadisnya. Duduk saja begini di bawah AC lagi sekarang. Tinggal dengarin, ada mikrofon pengeras suara. Saya tidak bisa bayangkan kalau di zaman Nabi SAW itu orang yang di saf belakang dengar nggak itu? Kalau orang lagi rame datang, gitu kan? Sampai mungkin beberapa riwayat yang di belakang itu menanyakan di depan, apa tadi yang Nabi bilang? Nah kadang-kadang penukilan orang ini belum tentu sama apa yang Nabi sampaikan kan gitu. Tapi kita di sini Masya Allah bisa dengar sampai kemana-mana. Gitu kan? Maka ini sebuah karunia yang luar biasa gitu. Ya. Belum lagi hadis Nabi SAW, orang yang keluar menuntut ilmu sama dengan mujahid di jalan Allah. Sama kita pergi berperang, pahalanya. Juga hadis Nabi SAW, sesungguhnya para malaikat menebahkan sayapnya, menaungi para penuntut ilmu karena ridho dengan apa yang dia lakukan. Dan sekian banyak keutamaan yang luar biasa dalam majelis ilmu. Itu ada bahasa sendiri tentunya. Tetapi yang jelas, hadir dalam majelis itu punya keutamaan tersendiri. Kecuali darurat kita nggak bisa, nggak sempat, kita lagi kerja, lagi ada pekerjaan di rumah misalnya, itu lain. Mungkin bisa kita, dengan medsos sekarang ini kita bisa ikuti itu ya. Kita bisa putar-putar ulang, tapi untuk datang ke majelis itu luar biasa. Setiap perjalanan juga, naik motor, naik mobil, itu semua ada pahalanya. Apalagi datang ke masjid, rumah Allah seperti ini, maka itu semua ada keutamaan tersendiri. Dan itu yang dibuat oleh Harmalah radhiyallahu anhu, beliau datang kepada Nabi SAW. Dan sebenarnya ada sebuah kaidah penting dalam menuntut ilmu ini ya. Ulama mengatakan ilmu yu'ta ilaih ya. Ilmu itu didatangi. Jadi sebenarnya yang benar itu adalah orang-orang pada datang ke dalam majelis gitu. Kalau sekarang kadang-kadang banyak ustadz yang diundang. Mungkin untuk memudahkan oke lah. Tetapi yang benar sebenarnya orang-orang alim ini pada duduk di satu tempat, yang lain pada datang belajar. Nabi SAW begitu. Duduk di masjid beliau sampaikan, orang-orang pada datang belajar. Begitu juga didukil para salafus saleh. Tapi sekarang banyak sekali orang yang manja. Kalau ustadznya tidak datang, dia juga tidak belajar. Ini keliru. Mesti dia ustaz tidak bisa datang, ya dia cari di mana yang lain dia bisa pergi supaya dia belajar gitu. Itu potongan yang ketiga. Dan potongan yang keempat di sini masih dari tadi ya. Kalau potongan yang ketiga tadi diambil dari aku lalu datang hingga berdiri di hadapan beliau, maksudnya hadir di hadapan beliau. Potongan keempatnya adalah Harmalah berkata kepada Nabi SAW, apa yang engkau perintahkan kepadaku tentu aku akan kerjakan. Ini termasuk adab penuntut ilmu. Bagaimana dia minta agar diberikan wasiat. Bisa dengan mengatakan wasiatkanlah saya, nasihatilah saya. Tapi termasuk juga hal yang baik adalah sudah yakin gurunya ini benar, dia mengatakan perintahkan apa ini, saya mau kerjakan. Gitu. Jadi mungkin yang terlintas di benak gurunya pada saya itu akan disampaikan. Perintah saya begini dan begitu. Ya. Pernah ada seorang ikhwah mengatakan kepada saya, Ustaz apa kabar? Terus kemudian saya jawab, Alhamdulillah baik. Saya tanya balik,
bagaimana ibadah antum? Saya cuma nanya biasa umum gitu. Tiba-tiba dia jadikan sebagai statusnya. Berbicara sebentar dengan guru, akhirnya saya ditanya tentang ibadah. Dan ini pertanyaan sederhana tapi dalam. Padahal saya tidak niat itu sebenarnya. Saya cuma umum menanyakan karena pas Ramadan gitu kan. Tapi rupanya dia bisa ambil pelajaran dari situ. Ya. Bahwasanya yang sedang ditanya adalah ibadah. Jadi coba koreksi masalah puasa, masalah sholat malamnya, masalah zikir dan seterusnya. Maka ada manfaat-manfaat yang bisa kita ambil. Gitu. Bisa kita ambil pelajaran dari orang-orang. Kemudian potongan yang kelima, itu ada potongan yang keempat. Potongan yang kelima adalah wasiat Nabi SAW yang Nabi bersabda, wahai Harmalah, lakukanlah kebaikan dan jauhilah kemungkaran. Ringkas, padat, gitu kan. Kerjakan semua yang ma'ruf, kebajikan yang Allah perintahkan, dan tinggalkan semua yang mungkar yang Allah larang. Udah, itu wasiat saya, gitu kan. Maka Harmalah pun berkata, aku pun kembali ke hewan kendaraanku, kemudian aku kembali lagi mendekati Nabi SAW. Artinya setelah mendengar itu, sepertinya dalam juga nih. Mungkin ada wasiat lain. Dia ingin dengarkan lagi. Maka dia mengatakan lagi setelah dekat dengan Nabi SAW, aku berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, apa yang engkau perintahkan akan aku kerjakan. Tadi sudah aku dengar itu, ada yang lain enggak? Maka Nabi SAW bersabda, wahai Harmalah, lakukanlah kebaikan dan jauhilah kemungkaran, lalu ditambah wasiatnya, dan perhatikanlah apa yang disukai oleh orang-orang untuk engkau kerjakan yang engkau dengar ketika berada di dekat mereka. Maka lakukanlah. Jadi kalau seandainya kau sedang duduk sama orang-orang, kira-kira dari pembicaraan mereka, kau bisa tangkap orang siapa, tipologi seperti apa yang disukai oleh mereka. Oh si fulan itu jujur, oh si fulan itu dermawan, oh si fulan itu begini dan begitu, ramah. Lakukanlah itu. Kata Nabi SAW, apa yang kau dengar dari orang-orang yang baik, maka kerjakan. Dan sebaliknya, perhatikan juga apa yang tidak disukai orang-orang itu, atau ketika engkau mengerjakannya dan engkau ketahui ketika duduk di dekat mereka, maka tinggalkanlah. Misal ada orang duduk dan dia tahu teman-temannya tidak suka pada saat dia sibuk dengan handphone atau dia ngomong apa, teman-temannya tidak suka, maka jauhilah itu, kata Nabi SAW. Kata beliau, Harmalah, setelah aku pulang, aku pikirkan itu ternyata keduanya tidak meninggalkan kekurangan sedikit pun. Maksudnya setelah aku pulang, aku renungi, ternyata itulah inti daripada kehidupan ini. Amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh kepada kebaikan dan larang kemungkaran, lalu kemudian mengerjakan dan istiqamah dalam masalah itu, mengerjakan ma'ruf dan meninggalkan mungkar, ini adalah inti daripada kebahagiaan hidup. Nah, ini kembali kepada apa yang saya wasiatkan tadi teman-teman sekalian, sibukkan diri dari amal soleh ke amal soleh. Amal soleh ke amal soleh. Kapan kita sibukkan diri dengan amal soleh, kita nggak butuh energi khusus untuk tinggalkan dosa. Dosa itu hanya bisa syaitan tanamkan dalam hati kita kalau kita sedang lalai. Tapi kalau kita sibuk dengan amal soleh, tidak. Jadi orang lagi santai, lagi nggak ada kegiatan, apalagi nggak berzikir, nggak baca Quran, nggak dengarin ceramah, maka syaitan akan masuk. Mulailah masuk kepada kemaksiatan, tonton ini, tonton itu. Tapi kalau dia sibuk dengan amal soleh, amal soleh ke amal soleh, amal soleh ke amal soleh, dari ceramah ke ceramah, dari zikir ke zikir, dari doa ke doa, dari Quran ke Quran, terus saja dia sibuk dengan itu, maka tidak ada celah buat syaitan untuk menggoda dia. Jadi kita tidak butuh energi khusus untuk meninggalkan dosa, tapi sibukkan diri dengan amal soleh, otomatis dosa akan ditinggalkan. Hadis selanjutnya, nomor 223, Imam Bukhari berkata, Al-Hasan bin Umar mengabarkan kepada kami, ia berkata, haddatsana Mu'tamir qal dzakartu li abi haditha Abi Uthman an Salman annahu radhiyallahu anhu annahu qala inna ahlal ma'ruf fid dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah faqala inni sami'tu min Abi Uthman yuhaddithuhu an Salman fa'araftu anna dhaka kadhalik fama haddathtu bihi ahadan qat. Mu'tamir mengabarkan kepada kami, ia berkata, aku menyebutkan hadis Abu Uthman kepada ayahku yang aku dengar dari Salman, maksudnya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Hadis tersebut adalah sesungguhnya orang yang berbuat baik di dunia akan mendapatkan perlakuan baik juga di akhirat. Mu'tamir berkata, aku mendengar hadis ini dari Abu Uthman yang mendengar dari Salman, maka aku pun tahu itu demikian. Setelah itu aku tidak mengabarkan hadis itu kepada siapapun. Hadis ini mirip sebenarnya, wasiatnya adalah tadi bagaimana seseorang menjadi ahli ma'ruf, orang yang sibuk rutinitasnya dengan amal soleh di dunia,
maka dia akan menjadi orang juga ahli ma'ruf di akhirat. Artinya akan sangat dikenal di akhirat. Ya, di antara contoh misalnya muadzin, ya. Kata Nabi SAW, muadzin, orang-orang yang azan, itu adalah orang yang paling tinggi lehernya pada hari kiamat. Ya, jangan dibayangkan lehernya meninggi, ya. Tapi yang dimaksud adalah dia akan sangat dikenal di akhirat. Allah SWT tonjolkan dia. Itu juga karena dia sibuk, azan ke azan, azan ke azan. Juga hadits Nabi SAW tentang dua orang yang saling mencintai karena Allah. Kata Nabi SAW, nanti di hari kiamat di sebelah atau di sekitar singa arsh, atau di sebelah singgasananya Allah, atau di sekitar singgasana Allah di arshnya, itu ada mimbar-mimbar yang penuh dengan cahaya. Di atasnya ada orang-orang yang memakai baju bercahaya dan wajah mereka bercahaya. Sampai nabi-nabi dan para syuhada cemburu dengan mereka. Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, sifhum lana, gambarkan kepada kami siapa orang-orang itu. Luar biasa ini, Allah kasih kelebihan. Kata Nabi SAW, orang yang sibuk, ya, saling mencintai karena Allah, saling duduk bermajlis bersama-sama karena Allah, dan saling menziarahi karena Allah. Sibuk dari situ. Banyak hal teman-teman sekalian yang kita anggap remeh, tapi sebenarnya dia bernilai besar. Seperti memenuhi hajat seorang muslim. Kalau ada seorang muslim yang telepon, minta tolong, atau WA, tolong ini ya, tolong ini ya, tolong temani saya, jangan anggap remeh itu. Apa kata Nabi SAW? Aku memenuhi hajat satu saudaraku muslim. Satu saja. Antar dia ke pasar, tunjukin dia ke satu tempat, lihatkan dia rumah yang dia mau beli, kendaraan dia mau diperbaiki, segala macam. Kata Nabi SAW, aku memenuhi hajat satu saja saudaraku muslim, lebih aku cintai daripada aku beriktikaf 1 bulan di masjid ini. Ditunjuklah masjid beliau alaihissalam. Beliau tunjuk masjid beliau. Iktikaf di Masjid Nabawi teman-teman, artinya mengikat diri 5 waktu solat, selain juga solat-solat sunnah, duhanya, solat tahiyat masjid, solat wudu, solat tahajudnya. Semua ini iktikaf, mengikat diri. Pahalanya 1 kali solat 1000. Kalau berjamaah dikali 25 kali lipat, diangkat 27 derajat, gitu kan. Sebulan itu luar biasa. Kalau sehari saja kita punya 1 pahala solat wajib 1000 di Masjid Nabawi, berarti kita punya 5000 pahala subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Kalau sendirian, kalau berjamaah dikali 25 kali lipat, dikali sebulan itu luar biasa pahalanya. Tapi Nabi SAW memberikan kita kata kunci, apalagi yang tidak tinggal di Madinah. Kalau aku penuhi hajat satu saya saudaraku muslim, lebih aku cintai daripada itikaf di masjid ini 1 bulan. Artinya mendapatkan pahala ribuan. Berarti memenuhi hajat seorang muslim itu mengalahkan pahala itikaf 1 bulan di Masjid Nabawi. Dan ini satu karunia yang luar biasa. Allah SWT mudahkan kita untuk mendapatkan pahala dari ma'ruf ini, gitu kan. Kemudian juga hadis selanjutnya, dan ini hadis penutup sebenarnya mirip saja ya, cuma sanadnya ya. Yang kata Nabi SAW, yang ini katakan Imam Bukhari berkata, haddatsana Musa qala haddatsana Abdul Wahid an Asim an Abi Uthman qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithlu. Musa mengabarkan kepada kami, kata Imam Bukhari rahimahullah, ia berkata Abdul Wahid mengabarkan kepada kami dari Asim dari Abu Uthman, Rasulullah SAW bersabda seperti hadis sebelumnya. Jadi ini semua inti bahasan beberapa hadis ini, bagaimana kita menunggangi dunia untuk mendapatkan yang terbaik di akhirat. Dan harus selalu kita jadikan rutinitas kita amal soleh ke amal soleh dan jauhi kemungkaran. Sekali berbuat beristighfar kepada Allah, jangan ulangi. Karena sekali melakukan kemungkaran dan berulang-ulang akan mendatangkan juga efek daripada hukuman itu, baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Baik, pasal 100 atau bab 115, setiap kebaikan adalah sedekah. Hadis yang pertama nomor 224, Imam Bukhari berkata rahimahullah, Ali bin Ayyash mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Ghassan mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Al-Munqadir mengabarkan kepadaku, An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, yang kita mengatakan radhiyallahu anhuma karena Jabir dan ayahnya dua-dua sahabat, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu ma'rufin sadaqah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, setiap perbuatan baik adalah sedekah. Kandungan hadis, dalam hadis ini terdapat anjuran agar tidak meremehkan satu atau suatu perbuatan baik. Karena setiap kebaikan yang dilakukan dan diucapkan oleh seseorang tercatat baginya sedekah. Hadis ini ringkas, padat, dan ini termasuk dalam jawami'il kalim namanya. Salah satu kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi SAW, beliau punya jawami'il kalim. Apa itu jawami'il kalim? Jawami'il kalim ini kalimat-kalimat ringkas tapi punya makna luas. Kalimatnya sederhana.
kullu ma'ruf sadaqah. Semua perbuatan baik yang kamu lakukan akan dicatat sebagai sedekah, maksudnya jadi pahala. Ya, sebagian ulama mengatakan bisa dua makna. Akan dapat pahala dari amalmu itu, misalnya bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, itu akan dicatat pahala sendiri. Dan ditambah plus pahala sedekah. Allah SWT akan nilai juga itu pahala. Jadi dia dapat double pahala. Jenguk orang sakit dapat pahala jenguknya, dapat juga pahala sedekahnya. Dianggap itu sedekah di jalan Allah SWT. Bagaimana nilainya itu Allah lebih tahu. Maka semua perbuatan yang ma'ruf Allah nilai dengan sedekah. Ya. Kandungan hadis ini kata beliau, dalam hadis ini terdapat anjuran agar tidak meremehkan satu perbuatan baik, karena setiap kebaikan dilakukan dan diucapkan oleh seseorang tercatat sebagiannya sedekah. Apapun itu sifatnya, apapun itu sifatnya. Senyum dengan muslim, memandu, menunjukkan orang alamat, apa saja mungkin kita anggap remeh. Bahkan kata Nabi SAW, aku diperlihatkan seseorang ahli surga yang sedang menikmati istana di surga dengan buah-buahannya karena sepotong duri yang dia pindahkan dari jalan agar tidak mengenaki manusia atau tidak mengena atau tidak membahayakan manusia. Itu aja sudah cukup membuat dia menikmati istana-istana di surga. Bagaimana dengan perbuatan-perbuatan yang lain? Kalau lagi lewat teman-teman kita lihat ada potongan kayu di tengah jalan, mampir sebentar, pindahkan dari jalan. Karena kata Nabi SAW, iman itu 70 sekian tingkatan, yang paling tinggi la ilaha illallah, yang paling rendahnya adalah meninggalkan sesuatu dari yang berbahaya dari jalanan. Jangan anggap remeh. Saudara kita muslim lagi baik, senyum, kita senyum, salam, ucapin salam. Abdullah bin Umar kadang-kadang kalau selesai sholat duha, sudah mandi, sudah segala macam, udah tidak ada kegiatan lagi, dia sudah selesaikan hizib Qur'annya, sudah zikir pagi petangnya, dia keluar dari rumahnya ke pinggir jalan hanya ucapin salam baru kembali lagi. Semua amal soleh dikerjakan. Apa yang Allah mudahkan depan mata kerjakan dan jangan ditunda-tunda. Setiap ada bisikan menuju kita menunda, apalagi meninggalkan, maka itu dari syaitan. Baca isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hadis selanjutnya dalam bab kita ini adalah hadis nomor 225. Imam Bukhari berkata, Adam bin Abi Iyas mengabarkan kepada kami, ia berkata, Syu'bah mengabarkan kepada kami, ia berkata, haddatsani Sa'id bin Abi Burdah bin Abi Musa an abihi an jaddihi qala radhiyallahu anhu ajma'in qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala kulli muslimin sadaqah qalu fa in lam yajid qala fayatamilu bi yadayhi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaq qalu fa in lam yastati aw lam yaf'al qala fayu'inu dhal hajati al-malhuf fayu'inu dhal hajati al-malhuf qalu fa in lam yaf'al qala fayamuru bil khair aw ya'muru bil ma'ruf qalu fa in lam yaf'al qala fayumsiku 'anil syarri fa innahu lahu sadaqah. Sa'id bin Burdah atau Sa'id bin Abi Burdah bin Abi Musa mengabarkan kepadaku dari ayahnya dari kakeknya radhiyallahu anhu ajma'in, ia berkata, Nabi SAW bersabda, diwajibkan atas setiap muslim bersedekah. Rutin selalu mengeluarkan apa saja, makanan, minuman, pakaian, uang. Itu diwajibkan supaya dia selamat. Karena sedekah bisa meredam murkanya Allah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, sedekah tudfi'u ghadabur rahman. Kalau ada kesalahan kita, Allah maafkan. Para sahabat bertanya, jika ia tidak mendapatkan sesuatu yang bisa disedekahkan, maka beliau SAW menjawab, hendaklah ia bekerja dengan kedua tangannya untuk mendapatkan manfaat bagi dirinya sendiri dan bersedekah. Dia kerja, hasil kerjanya dia makan, dia juga sedekahkan kepada orang lain. Mereka para sahabat bertanya, jika tidak mampu, tidak bisa kerja dengan hasil tangannya sendiri, maka beliau SAW menjawab, hendaknya ia membantu orang yang mempunyai kebutuhan mendesak yang teraniaya. Mereka lalu jadi bantu orang lain supaya bisa dia keluar dari permasalahannya, nasihatkah, bantuan materi kah, fisik kah, tenaga. Mereka lalu bertanya lagi, jika tidak mampu juga, maka beliau SAW menjawab, hendaknya ia mengajak berbuat baik. Maka mereka menjawab lagi, bertanya lagi, jika tidak mampu juga ya Rasulullah, artinya sangat lemah orang ini, maka beliau SAW menjawab, hendaknya ia menahan diri dari keburukan, sesungguhnya itu adalah sedekah baginya. Dia tidak buat dosa saja, itu sudah sedekah. Tadi kalau dia bisa bantu orang lain, dinasihati segala macam, bagus. Kalau dia tidak bisa, berarti kalau dia tahan diri dari keburukan saja sudah cukup, itu adalah sedekah. Kandungan hadis ini, yang pertama, dalam hadis di atas terdapat dorongan agar bekerja dan berusaha serta berbuat baik jika memungkinkan.
Yang kedua, keutamaan mengulurkan tangan dan menolong orang-orang yang mengalami kesulitan dan membutuhkan. Kalau poin pertama tadi, tentu ini adalah etos kerja dalam Islam ya. Maksudnya motivasi yang sangat besar dalam Islam untuk bekerja. Islam tidak menyuruh kita menjadi orang miskin, orang susah. Kecuali kalau memang sudah begitu, kita sudah berusaha, Allah tetap kasih begitu ya sudah. Tapi kalau tidak, kita disuruh bekerja, bergerak. Ya, Islam menyuruh kita menjadi orang yang mampu bergerak supaya kita bisa bersedekah, bisa berjihad, bisa segala macam yang kita lakukan. Yang kedua tadi keutamaan mengulurkan tangan dan menolong orang-orang yang mengalami kesulitan dan membutuhkan. Ya, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, engkau bertasbih sedekah, engkau bertahlil sedekah, bilang subhanallah, la ilaha illallah sedekah. Engkau bertakbir adalah sedekah. Ya. Engkau menyeru kepada kebaikan sedekah, melarang dari kemungkaran adalah sedekah, dan engkau menolong saudaramu muslim dengan mengangkat barang-barangnya, ketunggangannya adalah sedekah. Semuanya dinilai pahala oleh Allah SWT. Kita lihat teman kita bawa kresek banyak, berat, kita bantuin misalnya, itu sudah sedekah. Yang ketiga, keutamaan tidak berbuat kejahatan karena ingin memperoleh ridho Allah Ta'ala. Keutamaan tidak berbuat kejahatan karena ingin memperoleh ridho Allah Ta'ala. Jadi bagaimana kita meninggalkan keburukan saja, tidak jadi ganggu orang, tidak jadi bermaksiat, kita batalkan, itu sudah cukup untuk mendapatkan pahala. Yang keempat, istilah sedekah dapat disematkan pada berbagai bentuk perbuatan baik. Semua perbuatan yang baik bisa dihitung sedekah. Ya, kita buat apapun adalah sedekah. Walaupun tadi saya bilang ada juga makna ulama hadis bilang, kalau orang berbuat kebaikan seperti ini, Allah kasih pahalanya. Misalnya bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, baca Quran. Tapi semua perbuatan baik ini Allah kasih lagi nilai seakan-akan ini sedekah semuanya. Maka ada double-double pahala yang bisa didapatkan dalam masalah seperti ini. Hadis selanjutnya, ya, saya tidak mengulangi lagi memberikan pelajaran lain karena ini sudah terulang ya, hampir tadi terulang semuanya. Adalah hadis nomor 226. Imam Bukhari berkata, Musaddad mengabarkan kepada kami, ia berkata, Yahya mengabarkan kepada kami dari Hisham bin Urwah, ia berkata, ayahku mengabarkan kepadaku bahwa Abu Marwah Al-Ghifari mengabarkan kepadanya, anna Abu Dharrin akhbarahu radhiyallahu anhu annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdal. Qala imanun billahi wa jihadun fi sabili. Qala fa ayyur riqabi afdal. Qala aglaha thamanan wa anfasuha 'inda ahliha. قال أرأيت إن لم أفعل قال تعين ضاعيا أو تصنع لأخرق قال أرأيت إن لم أفعل قال تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. Hadis ini sudah dijelaskan sebenarnya di nomor 220 ya, tapi diulangi lagi mungkin untuk penekanan ya, untuk memastikan. Abu Dzar mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah SAW bertanya, radhiyallahu anhu, Abu Dzar radhiyallahu anhu mengabarkan kepadanya, kepada orang yang mendengarkan hadis ini, bahwa Rasulullah SAW ditanya, amal apa yang paling utama, maksudnya paling besar di sisi Allah pahalanya. Beliau menjawab, beriman kepada Allah dan berjuang di jalannya. Lalu ia bertanya lagi, membebaskan budak yang mana yang paling baik di sisi Allah? Beliau menjawab, yang paling mahal harganya dan paling bernilai bagi pemiliknya. Orang itu lalu bertanya, bagaimana pendapatmu jika aku tidak mampu melaksanakan sebagian dari perbuatan itu? Maka beliau SAW menjawab, engkau bantu orang yang tersesat yang melakukannya, atau melakukan itu kepada orang yang tidak mempunyai pekerjaan. Maksudnya tadi sudah kita jelaskan di hadis yang 220, engkau memberikan pekerjaan kepada orang lain, untuk memberikan ide-ide. Lalu Abu Dzar lagi berkata, bagaimana jika aku tidak mampu mengerjakannya? Maka beliau SAW menjawab, tidak berbuat buruk kepada manusia. Sungguhnya itu adalah satu sedekah yang engkau bersedekah dengannya kepada dirimu. Tidak mengganggu orang saja, atau kalau sudah ada niat membatalkan keburukan tersebut, maka sudah dihitung pahala. Ini tentu hadis sudah terulang di hadis nomor 220. Kita tutup dengan hadis ini tentunya, hadis nomor 227 ya. Imam Bukhari berkata, Abu Nu'man mengabarkan kepada kami, ia berkata, Mahdi bin Maimun mengabarkan kepada kami dari Wasil maula Abu Uyainah, dari Yahya bin Uqail, dari Yahya bin Ya'mar, dari Abu Al-Aswad Ad-Daili, an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, qila ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli a'malihim.
qala alaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun inna bikulli tasbihatin wa tahmidatin sadaqah wa bu'di ahadikum sadaqah qila wa fi syahwatihi sadaqah qala law wudi'a fil haram alaysa kana alaihi wizr dzalika in wada'aha fil halal kana lahu ajr. Dari Abi Dzar radhiyallahu anhu dia berkata, dikatakan wahai Rasulullah, orang-orang kaya pergi dengan ganjaran mereka. Jadi orang-orang miskin datang lalu mengatakan, ya Rasulullah, orang-orang kaya telah pergi membawa pahala-pahala mereka. Mereka solat seperti halnya kami solat, artinya pahala solat okelah sama. Dan mereka berpuasa seperti halnya kami puasa. Tapi mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Itu yang kami tidak punya. Maka Nabi SAW mengatakan, tidakkah Allah telah menjadikan bagi kalian sesuatu yang kalian sedekahkan? Tanda tanya, sesungguhnya setiap ucapan tasbih, kita bilang subhanallah, selain pahala zikir, pahala sedekah. Tahmid, alhamdulillah, pahala zikir, pahala sedekah. Dikatakan oleh beliau, setiap tasbih dan tahmid adalah sedekah. Dan seseorang dari kalian menyetubui istrinya adalah sedekah, melampiaskan syahwat pada yang halal. Maka beliau berkata, atau para sahabat mengatakan, apakah pada syahwatnya itu ada sedekah? Lampiaskan syahwat punya keinginan, penikmatan, apakah itu juga ada sedekah? Beliau menjawab, kalau sekiranya diletakkan di tempat yang haram, maksudnya berzina, tidakkah ia menanggung dosa? Begitu, tanda tanya, tentu saja menanggung dosa ya. Begitu pula jika diletakkan pada yang halal, maka baginya pahala. Hadis ini tentu punya beberapa kandungan hadis. Kita baca dulu, baru saya akan titik beratkan beberapa poin tambahan. Yang pertama, hadis di atas menunjukkan boleh berlomba dalam berbagai amal kebaikan. Dan ini dalam hal sifatnya sebagai motivasi saja. Ya, dia lihat temannya puasa, dia juga puasa. Dia lihat temannya baca Quran, dia juga baca Quran. Temannya majelis ilmu datang, dia juga datang dalam majelis ilmu. Itu bersaing dalam hal positif, bukan dengan niat riya, tapi ingin supaya ikut bersama dengan teman atau kerabatnya itu menjadi orang yang baik juga. Yang kedua, hadis tersebut mengisyaratkan bahwa kata sedekah digunakan untuk segala bentuk amal soleh yang dilakukan oleh seseorang. Ini sudah saya jelaskan tadi. Kemudian yang ketiga, keutamaan atau ucapan tasbih, subhanallah, dan segala bentuk zikir pada umumnya. Karena kata Nabi SAW, maukah aku tunjukkan kepada kalian amalan yang lebih baik daripada kalian bersedekah dengan emas dan perak, lebih baik daripada kalian bebasin budak, lebih baik daripada kalian menyumbang di jalan Allah atau jihad, bahkan lebih baik daripada kalian menebas musuh-musuh kalian dan kalian ditebas oleh musuh-musuh kalian. Maksudnya kalian membunuh mereka dalam keadaan kafir, kalian masuk surga, atau kalian terbunuh mati syahid. Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, lisanmu selalu berzikir kepada Allah. Kemudian yang keempat, hadis di atas merupakan dalil dibolehkannya menggunakan qiyasul jali yang dijadikan sandaran oleh para ulama mujtahid dalam berdalil. Ya, artinya bisa memberikan contoh-contoh, ya, perumpamaan-perumpamaan, sehingga bisa lebih difahami apa yang dimaksudkan dari tujuan atau dari yang maksud daripada hadis dan ayat. Kemudian yang kelima, dalam hadis di atas terdapat dalil bahwa perkara mubah dapat berubah menjadi ibadah, dan ketaatan kepada Allah yang jika diiringi dengan niat yang benar, jima yang disebutkan dalam hadis. Tentu di sini sampai sini titik ya. Artinya dengan hal mubah seperti mandi, makan, tidur, mubah. Tapi kalau orang niatkan ibadah dengan cara makan dan minum bukan cuma sekedar menghilangkan lapar dan dahaga, tapi memang karena ingin merawat tubuh yang Allah amanahkan. Tidur bukan cuma sekedar hilangkan ngantuk dan capek, tapi untuk merawat tubuh yang Allah amanahkan, karena semua itu sinyal dari Allah. Kalau lapar, tubuhmu lagi butuh makanan, minum, tubuhmu lagi butuh cairan. Kemudian kalau ngantuk berarti dan capek atau sakit, ini tubuh butuh untuk istirahat. Maka seseorang bisa mengubah yang mubah menjadi sunnah. Jima atau hubungan biologis yang disebutkan dalam hadis terhitung sebagai ibadah jika dilakukan dengan niat menunaikan hasrat biologis sang istri, mencari keturunan yang soleh, atau menjaga kehormatan diri seseorang dan istrinya. Jadi ini poin terakhir yang mesti nanti dititik beratkan bagi orang yang sudah berumah tangga. Tentunya ada hal-hal penting yang harus dia garis bawahi berhubungan dengan masalah ini. Saya baca dulu hadisnya. Hadis ini dijelaskan oleh Abi Dzar bahwasanya ada orang-orang yang datang lalu mengatakan, wahai Rasulullah, orang-orang kaya pergi dengan ganjaran mereka. Mereka sholat seperti halnya kami sholat, dan mereka puasa seperti halnya kami puasa, tapi mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Maksudnya potongan ini adalah para sahabat yang miskin yang datang kepada Nabi SAW meminta, ya Rasulullah, ada enggak amalan
yang bisa menyaingi sedekahnya orang-orang kaya. Kalau orang-orang kaya kan kami sholat, mereka sholat, berarti sama pahalanya. Kami puasa, mereka puasa. Kami baca Quran, mereka baca Quran. Jadi hampir semua ibadah sama. Tapi mereka punya kelebihan yang kami tidak punya, ya Rasulullah. Mereka sedekah dengan hartanya. Maka seakan-akan mereka mengatakan di sini, ya Rasulullah, ajarkan kami amalan yang bisa kami amalkan, yang bisa mengejar atau minimal menyamai pahala sedekahnya orang-orang kaya. Jadi ini potongan pertama yang kita ambil hadis atau manfaat daripada hadis. Bagaimana orang-orang miskin datang dan semangatnya ingin mendapatkan pahala, kemudian mereka minta agar bisa menyaingi sedekahnya orang-orang kaya. Pelajaran kedua menyebutkan tentang keutamaan sedekah itu sendiri. Ya, bagi orang yang Allah karunia harta, maka jangan pelit, jangan bakhil. Sudah sering kita bahasakan itu. Selalu sedekah. Tidak akan langgeng rumah tangga, tidak akan langgeng persahabatan, tidak akan apapun mendapatkan ridho Allah pun ya sekaligus kecuali seseorang itu suka dermawan atau sedekah. Ini akan bisa membuka pintu-pintu surga, membuka rahmat Allah dari langit sana, membuka cinta manusia karena orang dermawan. Maka diingatkan masalah itu. Sampai orang-orang miskin pun di sini mengeluh, mereka dapat pahala banyak ini karena sedekah. Potongan kedua adalah Nabi SAW memberikan solusi kepada para sahabat yang miskin ini sambil berkata, tidakkah Allah telah menjadikan bagi kalian sesuatu yang kalian sedekahkan? Bukankah ada yang lain? Kalau kalian tidak punya harta, kalian bisa sedekah dengan yang lain. Kemudian Nabi SAW merincikan, setiap ucapan tasbih dan tahmid atau zikir adalah sedekah. Seseorang dari kalian menyetubuhi istrinya adalah sedekah. Berarti hal-hal yang kalian bisa lakukan mudah, orang miskin pun bisa. Duduk baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Berzikir. Itu sudah sedekah juga, menyaingi sedekah hartanya orang-orang kaya. Lalu kemudian yang paling mudah orang miskin lakukan kalau dia punya pasangan adalah biologis. Ya, kan? Lakukan biologis itu. Maka pada saat dia lakukan biologis ada sedekah. Sampai para sahabat kaget, ya Rasulullah, kami lampiaskan syahwat kami. Dia lampiaskan syahwatnya, nikmat, kemudian dapat pahala. Di syahwatnya pun ada sedekah. Kata Nabi SAW, bukankah kalau kalian letakkan pada yang haram dapat dosa, maka juga pada saat yang halal. Nah ini yang saya bilang, saya ingin titik beratkan. Syaitan, kata para ulama, seringkali membuat orang yang sudah berumah tangga merasa jenuh dengan biologis ini. Merasa jenuh. Supaya orang tidak dapatkan pahala di situ. Maka harusnya ini dihidupkan dalam suasana rumah. Karena beberapa adab-adab yang disebutkan oleh para ulama, di antara adabnya adalah harusnya suami istri menjauhi hal-hal yang tidak disukai oleh pasangannya, sehingga jangan membuat dia emosi, karena kalau dia emosi maka biologis akan terganggu dan syaitan akan buat itu. Orang kalau lagi tidak emosi, lagi senang sama-sama, maka biologis juga akan maksimal. Dia akan dapat kenikmatan dan dapat pahala. Kemudian setiap pasangan suami istri berusaha untuk memberikan yang terbaik pasangannya dalam masalah biologis. Ini tidak rancu membicarakan ini dalam syariat. Ya, sebagaimana Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sangat jelas. Kata Nabi SAW, kalau seseorang di antara kalian berada di antara keempat ya, potongan tubuh istrinya, maksudnya dua tangan dan dua kakinya, dia akan meletakkan kemaluan di kemaluan saja, dia akan menggaulinya. Maka dia harusnya berijtihad. Ijtihad itu artinya serius melakukan itu dan memuaskan pasangannya. Sampai Nabi SAW ditiberkan itu bagian dari syariat. Ya. Kemudian juga menyiapkan makanan, minuman, ya, pakaian, situasi tempat ya, yang nyaman. Jadi kita konsumsi makanan-makanan, targetnya bukan makanan dan minuman yang banyak kuantitas, tapi berkualitas. Walaupun sedikit tapi berkualitas. Ya. Maka tidak harus banyak. Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya hai anak Adam, engkau cukup makan dengan sesuatu yang bisa membuat tulang belakangmu berdiri, tegak. Itu tidak ada hubungannya sama biologis sebenarnya. Kalau dia makan cukup, maka itu akan lebih baik daripada dia makan banyak dan mengganggu. Ya, karena hal-hal ini bisa mengganggu. Sementara biologis adalah bagian dari syariat. Bukan cuma di dunia, di akhirat pun akan diberikan hubungan biologis di surga itu. Sampai kata Nabi SAW, kalian akan melakukan biologis atau seseorang yang kalian di surga akan diberikan kekuatan 100 orang laki-laki. Gitu kan? Maka ini adalah bagian daripada syariat. Oleh karena itu harus kita hindari. Kemudian teman-teman hindari semua keburukan-keburukan, maksiat yang bisa membuat kita jenuh dengan pasangan, seperti tontonan-tontonan. Banyak orang belajar biologis dari tontonan film porno. Ini salah. Si laki-laki lihat perempuan lebih sempurna daripada istrinya, si perempuan lihat laki-laki lebih sempurna daripada suaminya. Pada saat mereka biologis, pasangannya rangsang, tapi yang dibayangkan orang lain. Maka ini merusak biologis itu sendiri. Sementara ini ibadah, gitu kan?
harusnya dia bisa memahami masalah ini. Ada adab-adab yang lain, tentunya membaca doa pada saat sebelum biologis, ya kan? Kemudian tidak berhenti sebelum pasangannya juga selesai, memulainya dengan cumbuan. Ini semua dijelaskan dalam hadis-hadis yang sahih semuanya. Yang pernah kita jelaskan di buku Mahkota Pengantin masalah itu. Kemudian juga termasuk dalamnya adalah mengulanginya, ya, dan pada saat mau mengulangi dimulai dengan wudu. Karena termasuk sunnah Nabi SAW mengulangi biologis itu. Kata Nabi SAW, kalau kalian ingin mengulangi biologis itu maka berwuduklah, karena itu akan lebih memotivasi kalian. Berarti rasa malas ini juga harus dilawan. Baik, mungkin orang selesai biologis Ustaz agak lemah, itu awalnya. Dia bisa minum, konsumsi madu, konsumsi air putih yang sehat, insya Allah selesai. Ya. Karena sperma bagi laki-laki itu seperti air ludah sebenarnya. Kapan dia keluarkan pun akan selalu ada produksi. Itu bibit manusia, Allah SWT berikan. Begitu juga dengan perempuan. Perempuan Allah SWT bisa berikan dia beberapa kali klimaks, itu karena tujuannya untuk menikmati masalah ini. Dan Nabi SAW mengatakan 3 hal yang tidak dianggap sia-sia, tidak ada dosanya. Salah satunya adalah menghabiskan waktu untuk bercanda dan bercengkrama dengan pasangan. Maka ini bagian daripada syariat kita. Karena banyak sekali saya dengarkan keluhan di pengajian, Ustaz saya sudah 3 tahun tidak disentuh, saya sudah begini dan begitu. Jadi biologis ini kayak sesuatu yang hal tidak penting bagi mereka dalam rumah tangga. Ini clear. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu itu saking menjadikan ini sebagai sebuah ibadah yang besar pahalanya, maka beliau kalau berbuka puasa minum air putih sama kurma, lalu kemudian beliau sholat maghrib kembali langsung biologis sama istrinya, ya. Maka ini bagian daripada syariat. Allahu a'lam. Begitu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.